Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kehadiran-Mu yang nyata, yang konkret, yang jelas dalam kehidupan keseharian kami. Tapi pada saat yang sama Engkau juga tersembunyi bagi kami. Engkau menjadi misteri bagi hidup kami. Semoga kami taat kepadamu, mendengarkan suaramu yang lembut, yang seringkali juga tidak terdengar. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini bicara tentang sesuatu yang harus kita sadari sebagai sesuatu yang fondamen, sesuatu yang dasar. Yesus ditanya tentang kerajaan Allah itu seperti apa. Dan bagaimana kapan kerajaan Allah itu datang. Maka Yesus mengatakan kerajaan Allah tidak ada tanda-tanda lahiriah yang nampak, yang bisa dapat kita mengerti dengan secara fisik, secara fisikal, secara lahiriah. Ya. Jadi apa yang mau disampaikan? Tetapi kerajaan Allah itu sekarang sudah datang, sudah hadir. Dan kamu tidak mengenalinya. Jadi Tuhan itu hadir, tapi juga tidak hadir. Ya, itulah misteri. Kenapa demikian? Allah itu bukan problem, bukan masalah, bukan sesuatu yang dapat dimengerti oleh pikiran, oleh daya-daya indrawi manusia kita. Harus lebih go beyond the reality. Mengatasi waktu dan ruang. Tidak kelihatan, maka Allah tersembunyi. Berapa kali dalam Injil Matius mengatakan, bekerjalah kepada Allah yang tersembunyi, dan Dia akan yang tersembunyi itu akan memberikan kepadamu apa yang Ia inginkan bagi hidup kita. Ya. Santo Yohanes dari Salib dalam madahnya yang sangat indah itu mengatakan, aku mencari engkau kekasihku, kau telah melukai hatiku. Kutanyakan kepada bunga-bunga, kepada alam semesta, kutanyakan kepada para penjaga malam, di manakah kekasihku? Jadi dalam tanda petik tersembunyi, Allah tersembunyi. Nah itulah maka kita memperhatikan Allah itu dan realitas dunia itu, kenyataan kita, hidup kita itu adalah misteri. Mampukah otak kita? Siapakah yang mengetahui pikiran dan kehendak Allah? Siapa yang menjadi penasihat Allah? Ya, jadi aspek misteri dalam kehidupan ini juga merupakan aspek yang harus kita sadari dengan penuh kerendahan hati. Ya, maka ketika Musa melihat sebuah semak duri yang bernyala tetapi tidak terbakar di puncak gunung Sinai, katakan, lepaskan sandalmu karena tempat ini suci. Jadi itu menunjukkan kepada kita bagaimana bahwa kita dalam berhadapan dengan realitas ilahi. Siapalah kita ini? Siapakah kita ini? Ada aspek misteri, aspek keagungan, aspek kemuliaan, aspek kebesaran, aspek yang tak terduga, aspek rohani. Ya. Dan itu kita, siapakah kita ini? Salah satu ciptaan Tuhan saja yang disebut sebagai masterpiece of God's creation. Hanya itu. Maka tetapi karena itulah maka ketika kita tahu Allah yang begitu besar, begitu agung, begitu mulia, maka saudara kita umat Islam mengatakan Allahu Akbar, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah berkuasa. Nah, kita adalah manusia yang kecil, manusia yang berdosa, manusia yang rapuh, manusia yang katakanlah hamba. Ya. Nah, Yesus mengatakan itulah Allah kita, tetapi Dia sudah datang di sini dan kamu tidak mengenali Dia. Nah, itulah Yesus. Jadi bagaimana Allah yang begitu agung, begitu mulia, begitu besar dengan roh sebagai roh itu dapat didekati, dapat disadari, dapat diterima, dapat dimengerti, dapat dirasakan. Maka Allah menjelma
mengutus putranya sendiri menjelma menjadi manusia yang kita ketahui dengan inkarnasi itu. Dia sudah hadir dan kau tidak kenal siapa dia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, demikian itulah inkarnasi. Maka Allah yang besar itu menyatakan dirinya secara sempurna dalam diri Yesus. Yesus menyatakan siapa Allah Bapa kita itu. Siapa Allah itu? Apa yang dia rindukan dalam hati Allah. Allah rindu sejak keabadian, sejak awal untuk menyelamatkan manusia yang ia ciptakan dengan serupa dengan dia. Allah ingin yang ia ciptakan kembali kepada dia. Ya, bukan tidak kembali. Jadi itu kerinduan hati Allah. Maka Yesus memberikan perumpamaan berkali-kali, kalau ada domba yang hilang satu pun harus dicari. Ya, harus diusahakan, diperjuangkan sebagai pastor bonus. Nah, jadi sekali lagi apa saudaraku terkasih, saya mengatakan bahwa hidup ini adalah misteri. Apalagi Allah adalah misteri. Kita saja tidak pernah tahu tentang pandemi ini sekarang. Coba lihat. Kenyataan realitas kita bisa mengertinya? Enggak juga. Para ahli juga mengertinya? Enggak ngerti juga. Sekarang enggak jelas lagi bagaimana orang OTG, orang tanpa gejala tiba-tiba sakit mati. Enggak tahu di mana dia, musuh yang tak kelihatan. Ini luar biasa sekali musuh ini ya. Seperti iblis gitu kan. Tiba-tiba dia menusuk dari belakang dan matilah kita. Kita tidak tahu dia hadir, dia mana dia. Dan itu ternyata coba lihat sekarang di Jawa Barat lebih besar daripada di Jakarta. Banyak kematian. Begitu virus. Jadi mencekam. Dan apakah kita bisa mengerti ilmu pengetahuan? Belum bisa, mampu, belum dapat dengan obat-obatan yang masih dalam pencobaan. Belum tentu. Jadi ini satu kecil misteri. Belum lagi kejadian-kejadian alam. Gunung api meletus, tsunami, dan segala macam. Apa kita mengerti? Pengetahuan mengerti? Tidak juga. Nah, maka saya menjadi sangat sedih kalau orang-orang yang menggantungkan segala sesuatu dengan kepalanya. Dan itulah muncul ateisme. Selama ku belum mengerti dengan itu, seolah-olah itu tidak ada. Nggak bisa. Jadi disinilah kita lihat, maka Yesus mengatakan kepada Thomas, engkau ya melihat aku karena engkau mencucukkan tangan di jari-jariku, di lenganku. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi sungguh-sungguh iman itu mengatasi hal fisik, mengatasi kerapuhan kita. Kita hanya bisa bersujud, kita hanya bisa menyembah, awesome. Jadi sesuatu yang kita hanya dengar rendah hati. Maka dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa dari kita. Ya. Karena kita berhadapan dengan realitas agung Tuhan yang maha besar, maha agung. Ya. Dan itulah yang harus kita miliki. Ya. Tidak bisa tidak. Ya. Sikap rendah hati di dalam hidup rohani merupakan syarat utama mutlak, seperti kata Santa Teresa dari Avila. Tanpa kerendahan hati, hidup rohani kita menjadi suatu kesombongan. Bahkan Santo Yohanes dari Salib mengatakan bahwa juga ya pengalaman-pengalaman ilahi pun dengan Allah itu tidak ada apa-apanya. Jadi tidak pernah boleh disombongkan juga ya mengenai pengalaman-pengalaman tersebut. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus ya. Jadi ketika kita dalam doa kita tidak mengerti, kita tidak memahami, enggak apa-apa. Itu menunjukkan kepada kita mau diajak lebih dalam, ya tidak hanya dalam lapisan lahiriah yang nampak, yang bisa kita mengerti, yang bisa kita tangkap. Kalau Tuhan bisa kita mengerti, kita tangkap, ya kita bisa menguasai Tuhan dan tidak bisa. Jadi mari dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, kita bersujud kepada Tuhan. Ya, kita lepaskan segala pikiran-pikiran yang ingin mengerti, ingin memahami, ingin menyelami Tuhan. Ya. Dalam keterbatasan kita. Biarkan Tuhan bekerja. Ya, biarkan Tuhan yang menghendaki
menginginkan kehidupan kita masing-masing. Saudara, Allah itu misteri, kehidupan itu misteri. Maka mari kita belajar tunduk menyembah, sujud ya di hadapan Allah dengan penuh hormat, dengan penuh khidmat, dengan penuh kerendahan hati. Semoga dalam menghadapi hidup ini, hidupku sendiri, hidup keluargaku, hidup temanku, hidup siapapun juga, kerendahan hati menjadi sikap batin yang kita miliki. Bila demikian, maka hidup rohani kita akan tumbuh dan berkembang dengan sebaik mungkin. Berkat Tuhan atas Anda semua, semoga kita diberi karunia keutamaan yang paling besar di dalam hidup kita, kerendahan hati. Tuhan memberkati Anda semua, dan bagi Anda yang sakit disembuhkan berkat kuasa Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.